Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada kali ini. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan panjang umur. Baik, pada kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang konsep dasar desain pembelajaran yang beranggota saya sendiri, Ahmad Arif, dan teman saya Muhammad Ihsan Kamil. Baik, adapun konsep dasar desain pembelajaran ini terdiri dari 3 poin. Poin A yaitu pengertian dan prinsip desain pembelajaran. Poin B, tahapan desain pembelajaran. Dan yang poin C, asumsi desain pembelajaran. Adapun pengertian konsep dasar desain pembelajaran ini yaitu rancangan kegiatan yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran agar pembelajaran tersebut menjadi lebih bermakna, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya adalah prinsip desain pembelajaran. Adapun prinsip desain pembelajaran ini terbagi 2 kategori. Yang pertama prinsip umum dan yang kedua prinsip khusus. Prinsip umum ini yaitu ada beberapa. Yang pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, yang ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, dan yang kelima prinsip efektivitas. Prinsip relevansi secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum atau disebut juga tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian prinsip fleksibilitas yaitu dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang serta kemampuan dan latar belakang peserta diklat. Adapun prinsip kontinuitas yaitu yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan. Prinsip efisiensi yaitu yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum ini dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Selanjutnya yaitu prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum ini mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya yaitu prinsip khusus. Adapun prinsip khusus ini ada beberapa. Yang pertama, berkenaan tujuan pendidikan. Yang kedua, berkenaan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, berkenaan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, berkenaan pemilihan media. Dan yang kelima, berkenaan pemilihan penilaian. Berkenaan tujuan pendidikan yaitu kebijakan atau disebut dengan ketentuan pemerintah, survei persepsi
user, survei pandangan para ahli atau narasumber, pengalaman badan pemerintah yang lain atau dari negara lain, penelitian sebelumnya. Berkenaan pemilihan isi pendidikan, yaitu penjabaran tujuan ke dalam bentuk pengalaman belajar yang diharapkan. Isi meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan disusun berdasarkan urutan logis dan sistematis. Selanjutnya berkenaan pemilihan proses belajar mengajar, yaitu keselarasan pemilihan metode, yaitu memperhatikan perbedaan individual, pencapaian aspek kognitif, afektif, dan skill. Selanjutnya berkenaan pemilihan media, yaitu ketersediaan alat yang sesuai dengan situasi, pengorganisasian alat dan bahan, pengintegrasian ke dalam proses itu belajar mengajar. Dan yang selanjutnya berkenaan pemilihan penilaian, yaitu kesesuaian dengan isi dan tingkat perkembangan peserta diklat waktu administrasi penilaian. Sekian, terima kasih dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya, yang mana nama saya Muhammad Ihsan Kamil. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, yang mana selanjutnya yaitu tahapan pembelajaran, desain pembelajaran. Yang mana tahapannya ini ada 10 tahapan-tahapan desain pembelajaran. Yang pertama, kita mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran. Dan yang ketujuh, memilih dan mengembangkan bahan ajar. Yang kedelapan, merancang dan mengembangkan tes formatif. Yang kesembilan, merevisi program pembelajaran. Dan yang terakhir, merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Yang mana selanjutnya, asumsi dasar desain pembelajaran. Yang mana asumsi dasar desain pembelajaran ini terbagi menjadi 18 bagian. Yang pertama, yaitu perancang harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh siswa sebagai hasil pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran terbaik adalah pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Dan yang ketiga, siswa belajar melalui berbagai media, sumber belajar. Dan yang keempat, adanya prinsip pembelajaran yang berlaku untuk semua kelompok dan bahan ajarnya. Yang kelima, adanya evaluasi pembelajaran dan unjuk kerja siswa untuk merevisi pembelajarannya tadi. Yang keenam, siswa dievaluasi untuk mengetahui ketercapaiannya tujuan khusus pembelajaran. Dan yang ketujuh, tujuan, aktivitas, dan asesmen pembelajaran harus selaras. 8. Desain pembelajaran berdasarkan pengetahuan tentang pembelajaran. Yang kesembilan, desain pembelajaran mengarah pada siswa, perorangan, dan kelompok. 10. Hasil pembelajaran meliputi hal langsung dan mengiring. Yang ke-11, tujuan desain pembelajaran untuk mempermudah pembelajaran dan membantu siswa belajar lebih baik. 12. Desain pembelajaran meliputi segala sesuatu yang mempengaruhi pembelajaran. Yang 13, kegiatan ini di desain pembelajaran ialah menetapkan perangkat pembelajaran. 14. Desain pembelajaran bekerja menggunakan pendekatan sistem. 15. Desain pembelajaran dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan waktu, tingkatan tim pelaksana maupun tingkatan cakupan. 16. Desain pembelajaran adalah proses interaktif yang berpusat pada siswa.
17. Desain pembelajaran terdiri atas sejumlah proses sistematis dengan tujuan yang sama. Yang terakhir, setiap tujuan pembelajaran memiliki cara tersendiri atau berada untuk mencapainya. Nah, baik, sekian dari kelompok saya, kelompok 10. Mungkin ada yang kurang dan yang tidak tepat, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.